Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Al-hadis. Shadaqallahu sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Saibil Bait, yakni Bapak Doni beserta keluarganya, yang insya Allah beliau tanggal 14 November ya, tepatnya hari Kamis, akan pergi jauh ke tanah Mekah, tanah suci, juga insya Allah juga ke Madinah ya, dalam rangka ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan dari pergi sampai pulang, terutama diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga bisa menyempurnakan manasik umroh yang akhirnya insya Allah akan mendapatkan pahala-pahala yang insya Allah nanti akan saya sebutkan. Untuk keluarganya mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hartanya serta para ahli kuburnya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi 2, Akhi Nabillah Ustaz Haji Iman Basuki, juga jajarannya, terutama Ustadz Dahlan, Ustadz Nurdin, Ustadz Nanang, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Haji Pitoyo, juga para tokoh serta sepuh, terlebih lagi alhamdulillah Habibana Habib Abdurrahman Al-Amsi. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RW, ada ya? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Di rumah? Gak apa-apa lah. Ya, terutama RT dari 1 sampai 9 ya. Hadir semua ini? Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Pada para bapak, ada juga sebagian kecil wal hadirat ya, para ibu, pokoknya mah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah nih, yang biasanya kita nggak kumpul segini, ini jadi banyak ya, berkah. Ya bahkan tuh yang biasanya ustadznya nggak semua datangnya. Sekali lagi berkah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah silaturahmi, sehingga rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi insya Allah walaupun sebentar kita ngaji khususnya tentang umroh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
apa itu umroh? Ya, kita kan sering nyebut ataupun mendengar ya, umroh. Ketika ditanya apa itu umroh? Umroh kalau menurut bahasa atau lugat ya adalah ziaratu makanin amir, yaitu berkunjung kepada tempat yang rame. Pokoknya mah setiap berkunjung ke tempat yang rame, walaupun nggak ke tanah suci gitu ya, seperti ke Jakarta gitu, atau kemana aja lah, itu menurut bahasa udah disebut umroh. Tapi karena memang lugat tidak bisa dipakai menetapkan hukum atau sebagai patokan, sebagaimana kaidah al-lugat la tusbitul hukma, makanya harus berdasarkan syara'. Apa itu umroh menurut syara'? Adalah qasdul ka'bati linusuki al-ati, yaitu bermaksud ke Ka'bah, yakni Baitullah, tentunya dalam rangka menunaikan manasik umroh khususnya, yang insya Allah di dalam kitab-kitab fikih itu sudah diatur dan dijelaskan ya. Dan mungkin Ustadz Doni juga, aduh Ustadz ya, alhamdulillah ya, doa itu udah manasikan ya tentang umroh khususnya. Nah, makanya apa keuntungannya umroh nih? Mudah-mudahan bagi Bapak Doni jadi semangat ya, dan bagi yang lainnya termotivasi. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh yang lainnya itu menjadi kafarat atau penembus dosa di antara keduanya. Jadi kalau umpamanya nih, selama ini Pak Doni banyak dosa umpamanya ya, atau kita nih, kemudian umroh khususnya Pak Doni, itu dari satu umroh ke umroh yang lainnya saja sudah menghapuskan dosa tuh. Makanya ini salah satu keutamaan yang luar biasa. Kita kan semua pasti ya, namanya manusia nggak luput daripada dosa, betul? Nah maka dari itu, kalau kita pengen dihapuskan dosa, bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini termasuk dosa-dosa yang menyangkut hakul adami, dimaafkan, diampuni dengan sebab umroh. Alhamdulillah. Tapi jangan mentang-mentang gitu ya, sebelum umroh semaunya lagi, ya bikin dosa. Ataupun umpamanya lah, ya saya mah nih selama dari umroh ke umroh kan itu lama tuh, mau maksiat aja, itu jangan ya. Mending kalau nyampe ke umroh lagi, kalau kagak kan gitu ya, kan umroh mah gak ada yang tahu ya. Nah itu yang pertama, keuntungan umroh. Yang kedua, keuntungan umroh itu sebagaimana juga Nabi sabdakan, wal mu'tamiru wabdullah da'ahum istajabahum wasa'alu u'tuhum. Orang yang umroh itu adalah tamu Allah. Makanya ketika berdoa pasti dijabah, dan ketika minta pasti diberi. Tuh, makanya nih ya, dipastikan yang namanya orang umroh itu adalah tamu Allah. Kita jangankan jadi tamu Allah ya, jadi tamu presiden aja, jadi tamu bupati aja, apalagi gubernur ya, ya bahkan jadi tamu RT juga, itu suatu kehormatan ya. Apalagi ini tamu Allah. Asal insya Allah kalau memang dia sopan karena berdasarkan ilmu, diamalkan, insya Allah yang namanya tamu itu dilayani. Ya bahkan kadang-kadang kan sebagaimana hak tamu itu kan 3 hari ya. Kemudian pulangnya juga pasti dikasih oleh-oleh, betul? Kalau sopan, ya logikanya nih kita namu ke rumah orang nih, kita sopan, itu pasti dilayanin ya. Kemudian bisa jadi disuruh nginap, karuan dah segala makan mah. Dan bahkan pulang juga itu diongkosin, dikasih oleh-oleh, betul? Kalau sopan. Tapi kalau enggak gimana? Boro-boro dilayanin, apalagi suruh nginap, ya bahkan pulangnya dikasih oleh-oleh.
diterima juga kagak ya. Nah ini makanya nih Bapak Doni mudah-mudahan di sana itu mengamalkan ilmunya terutama tentang umroh gitu ya. Nah, kemudian ketika doa itu dijabah di sono, makanya jangan lewatkan ya. Terutama di wilayah Masjidil Haram itu banyak itu makam-makam ijabah. Nah, kalau di kita kan paling waktu ijabah. Itu pun ya seperti habis sholat malas ya, apalagi tengah malam, betul. Giliran waktu hujan jarang, bahkan kabur, betul. Tuh gitu ya. Tapi di sana mah bukan aja waktu tapi tempat. Apalagi udahnya waktu juga tempat luar biasa. Makanya banyak yang di sana doa ya. Ya nanti ada tuh, tinggal klik aja di Google tempat-tempat atau makom-makom ijabah di Mekah dan di Madinah itu di mana aja gitu, ada berapa gitu ya. Tapi tentunya nih yang namanya ngedoa supaya lebih dijabah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang semuanya pasti sudah talar, bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu yang benar, baru minta ya. Jangan langsung aja minta tanpa ibadah gitu. Nah, apalagi di sana itu yang namanya ibadah luar biasa Pak Doni ya. Di sana kalau kita itu istilahnya sholat khususnya di Masjidil Haram itu sama dengan sholat sekali sama dengan 200.000 kali ya. Jadi sholat di sono sekali nih, itu dibandingkan dengan sholat di sini masih lebih utama 100.000 kali di sana. Iya, makanya manfaatin di sana ya. Jangan malas-malas yang namanya umroh mah insya Allah dekat ke Masjidil Haram ya. Ya bahkan di Madinah juga tuh itu bandingannya 1.000. Jadi kalau di Masjidil Haram mah 100.000, kalau di Masjid Nabawi mah 1.000. Itu juga luar biasa ya. Iya, makanya manfaatin, jangan malas-malas sono. Jadi jangan istilahnya karena enak di sana disisihkan ya. Sekali lagi harus manfaatin. Dan nanti pulangnya juga jangan mentang-mentang di sononya istilahnya sholat sekali juga udah seperti 100.000, di sini nggak sholat lagi. Jangan ya. Dan itulah justru sebagai barometer atau ukuran dia itu makbulahnya atau enggaknya umrohnya. Jadi kalau memang dia itu sebelumnya ya itu rada malas, pulangnya rajin, ataupun tadinya dia rajin, pulangnya lebih rajin, itu cirinya makbulah ya. Iya, mabrur. Ya tentunya nih yang namanya mabrur ini bisa diciptakan, makbul ini bisa diciptakan dengan dia berdasarkan ilmunya. Jadi jangan sekedar dia hanya punya uang, bisa berangkat, udah. Tapi harus didasari dengan ilmunya supaya semua rangkaian manasik umroh itu bisa dijalankan dengan betul. Terutama nih adalah sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnain haji khususnya umroh ya dalam hal ini. Lillah, karena Allah. Jadi jangan umpamanya, wah karena dia umroh berarti ketahuan tuh orang punya uang banyak ya. Apalagi haji, apalagi sampai sekeluarga ya. Itu jangan sampai ada di hati perasaan gitu, bangga merasa bisa ke sana. Jadi jangan. Ya memang yang namanya ibadah haji bahkan umroh ya. Ini tetangga-tetangga kita juga pada tahu, bahkan saudara-saudara kita yang jauh juga tahu ya. Coba kalau sholat, jangankan orang jauh, tetangga kita, bahkan keluarga kita juga nggak tahu kita sholat enggaknya. Makanya yang namanya sholat itu nggak ada tekanan untuk ikhlas, karena Allah nggak ada, walaupun harus juga ikhlas. Ya sebagaimana kan Allah firmankan, aqimis sholah li zikri ya. Sodako juga begitu, nggak ada penekanan secara khusus di ayat itu untuk lillah. Tapi kalau haji jelas itu watimul hajja wal umrata khususnya umrah itu harus lillah karena Allah. Karena memang yang namanya ibadah haji atau umrah ini rawan ya. Nah bagaimana ciri-ciri keikhlasan
umroh khususnya. Ya tentunya nih, ciri-ciri ikhlas itu adalah kalau memang dia punya uang cukup untuk daftar haji ya, itu baiknya daftar haji dulu. Kalau udah beres daftar haji dan ada persiapan untuk pelunasan, ada uang lebih, dia umroh silakan. Tapi kalau pada ini katanya door prize ya. Ini mah dikasih orangnya inilah ya gitu ya. Iya. Ini mah kalau yang punya mah tuh untuk daftar haji, kan sekarang daftar haji sama umroh malan mana? Malan umroh, daftarnya dulu. Ye. Ya kan, daftar umroh masih, daftar haji masih tetap 25 juta kan? Kalau umroh kan nggak ada yang 25 juta, nggak ada. Gitu ya. Nah, terus katanya nanti pelunasan gampang, nanti pelunasan mah kalau udah daftar mah nih dia. Gitu ya. Itu mah nanti syukur-syukur si nyampe terus umurnya gitu karena lama. Ya terutama bisa ngelunasin. Seandainya enggak nyampe umurnya ataupun memang pada waktunya dia itu enggak melunaskan, bisa dipundur kan? Begitu ya. Itu begitu. Bahkan seandainya enggak nyampe, itu gampang, tinggal tarik lagi aja, dibadalin nanti. Terus sekali lagi tadi kalau memang dia udah daftar haji ya, bahkan persiapan pelunasan juga udah disiapin. Nah ada uang lebih, itu boleh umroh, itu bisa dihubungin Haji Pito ya, Haji Iwan ya, ada di sini channelnya ya. Nah, jadi itu tuh. Ya boleh, bewok. Jadi hati-hati nih ya. Sebab walaupun orang itu sudah umroh bahkan berkali-kali, kalau memang belum haji, tetap itu dapat ancaman. Karena setiap haji pasti umroh, tapi umroh belum tentu haji. Nah, khususnya nih ancaman bagi orang yang belum haji, padahal dia udah mampu, walaupun dia sudah umroh gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, Man malaka zadan aurahilatan tuballigu ila baitillah palam yahuja pala alai ayamuta yahudian aw nasranian. Tuh coba. Siapa orang yang sudah punya bekal dan kendaraan, wah nggak mungkin katanya punya pesawat. Ya pokoknya mah ada untuk ONH lah gitu ya. Sebagaimana prosedurnya, kudu daftar sekian, nanti waktunya pelunasan berapa gitu ya. Segitu tuh. Tapi karena dia, lama. Katanya sekarang makan haji juga, udahnya lama, mahal lagi. Masih mendingan beli mobil, ketahuan udah. Nyaman, apalagi musim hujan gini ya. Nah itu hati-hati kalau sampai mati dia itu belum haji. Nauzubillah ya. Itu diancam matinya 2 kalau enggak Yahudi Nasrani. Sekali lagi, walaupun dia itu rajin sholat, rajin ibadah, terutama udah umroh sekalipun. Itu makanya ya, sekali lagi, jangan punya kena iming-iming sekarang, pokoknya sama aja, umroh juga dengan haji. Beda, tadi setiap haji pasti umroh, kalau umroh bentuk haji itu ya. Nah, itulah untuk Bapak Doni ya, mudah-mudahan kita doakan beliau ini diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa menunaikan ibadah umrohnya dengan maksimal yang akhirnya meraih apa umroh yang makbul. Nah sekarang untuk kita nih hadirin khususnya ya, kita juga pengen dapat seperti Pak Doni itu ya, tapi apalah daya, boro-boro, jangan ngomong boro-boro ya. Jadi kalau ada yang nanya, kapan berangkat haji? Jangan boro-boro buat haji. Jangan. Apalagi buat makan juga susah ya. Itu bisa dibuktiin. Boro-boro haji, makan juga susah. Ya, sebab memang ini dalam hadis sederhana sebenarnya mah. Innallaha ma'azoni abdi ya. Ada kan hadisnya? Allah bagaimana persangkaan hambanya. Sederhana itu kata-kata. Tapi kadang-kadang nih karena kurang diperhatikan atau kurang paham, dengan gampang aja tadi itu. Seperti ditanya kapan haji, boro-boro haji, makan juga susah. Susah makan. Ya, akhirnya boro-boro haji benar, makan juga susah. Jadi kudunya mah insya Allah doanya aja. Jadi jangankan kita lagi senang, jangankan kita lagi punya uang, lagi susah, nggak punya uang juga, jangan kita ngomong susah ataupun nggak punya uang. Ini mah karena umpamanya takut diutang ya. Padahal mah habis goal bisnis,
Begitu ada yang nanya, itu bahasanya, oh lagi kosong, nggak punya uang. Jangan. Itu nantinya jadi keyakinan, dibuktikan oleh Allah. Jadi harus betul-betul positif thinking ke Allah di mana dan kapanpun juga. Jadi jangan pernah kita ini sujon gitu ya. Sebab itu tadi, innallaha ma'adzonni abdi. Allah mah bagaimana persangkaan kita. Kalau kita persangkaan baik dengan kata-kata, terutama dengan keyakinan, dibuktikan jadi baik. Tapi kalau tidak, na'udzubillah min jalik ya. Nah, makanya ini apa aja nih ya, supaya kita selama ini ya pengen ibadah haji ataupun umroh, tapi apalah daya. Sekali lagi, jangan ngomong boro-boro. Di antaranya adalah nih, ya ini sebagaimana di dalam hadis yang panjang nih sebenarnya, kalau dibaca panjang, hadisnya panjang. Jadi langsung terjemahannya. Jadi pernah datang nih orang-orang miskin ya, orang-orang fakir, itu datang demo kalau kayak sekarang mah kepada Rasulullah. Jadi mempermasalahkan nasibnya ini dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya mah enak katanya gitu. Dia mah bisa haji, bisa sodakoh, bisa untuk istilahnya mendukung perjuangan Islam. Sedangkan saya, tapi nggak ada kata boro-boro dia, tetap dia dijaga ya. Nah akhirnya kata Rasulullah ya, yang kurang lebih pengertiannya, apakah kalian mau saya tunjukkan suatu cara yang mana kalau kalian kerjakan, ini kalian sudah dapat pahala umroh, bahkan haji, sodakoh, malahan jihad. Iya pasti Rasulullah. Nah ini sederhana, gampang ya. Asal setiap habis sholat, jangan males, jangan lewatkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Bisa? Terlalu nggak bisa mah ya. Itu tuh. Jadi makanya jangan istilahnya Allahumma lantas jalan ya. Kudunya habis sholat istighfar dulu, zikir tuh sekurang-kurang itu tuh, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu pahalanya sama dengan haji, umroh, sodakoh, bahkan jihad. Jadi selama ini yang kita belum bisa haji, belum bisa umroh, belum bisa jihad ataupun sodakoh seperti orang-orang, itu kita baca itu dulu. Mudah-mudahan ya kedepannya, karena kita memang itu istiqomah, nggak pernah ketinggalan ya, walaupun lagi sibuk sekalipun, tetap kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah, sehingga nanti bukan aja kita dapat pahala, tapi betul-betul bisa haji, umroh, dan sodakoh sebagaimana orang-orang kaya, insya Allah. Nah itu yang pertama nih ya. Jadi jangan pesimis. Nah yang kedua, untuk bisa meraih pahala haji dan umroh ya, adalah dengan kita sholat duha 2 rakaat sekalipun. Itu sholat duha walaupun 2 rakaat, yang mana kan umumnya kita kan identik yang namanya sholat duha mah pengen kaya ya. Kan di dalam doa juga, Allahumma ingkana rizki fis samai panzilhu. Kalau ada di langit rizki turunin. Wa ingkana fil adi fahriju. Kalau ada di bumi keluarin. Bahkan wa ingkana fil bahri patliu, kalau ada di lautan itu munculkan. Wa ingkana baidan, kalau jauh faqribu, dekatkan. Wa ingkana haraman, kalau haram pahalalu, kalau seandainya itu sulit mudahkan. Tuh kan doanya gitu ya. Ternyata bukan aja buat urusan rezeki, tapi itu bisa untuk meraih pahala umroh bahkan haji. Makanya ini juga sama, mudah-mudahan kalau kita selama ini belum bisa umroh apalagi haji, dengan terus istiqomah nggak ketinggalan yang namanya salat duha ya. Ya salat duha itu sebenarnya mah kalau sekarang jam 6 juga udah bisa. Sekarang mah ya. Kan dia mah kira 12 menit setelah terbit matahari itu nyampe sebelum zuhur. Jadi sekarang kalau mau buru-buru kita jam 6 udah bisa salat duha.
Ya, apalagi kalau di sholat duanya itu minimal berapa? 4 rakaat ya. Itu bakal dijamin kehidupannya. Nggak bakal fakir itu ya. Ya. Nah itu caranya. Boleh kalau memang dia yang bagusnya sih 2-2. Tapi kalau seandainya dia malas, takutnya doang. Kalau 2-2 begitu salam mau berdiri lagi malas. Dilangsungin 4 nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan pakai tahiyat awal. Jangan pakai tahiyat awal ya. Usolnya gimana? Udah usolnya surat duha arba'a rakaati mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau bisa rakaat pertama habis Fatihah baca surat wasamsi, rakaat kedua habis Fatihah baca waduha, rakaat ketiganya baca kuliah, rakaat empatnya kulhu. Kalau belum bisa apalin, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kuliah kulhu semua udah. Jadi ya. Tuh ya. Nah jadi itu tuh 2. Nah insya Allah dah ini walaupun 2 juga ya. Kalau memang kita bisa ngamalan tuh 1 tadi ya, jangan malas, jangan pernah lewatkan. Ya sebenarnya membaca tasbih ini nggak kudu mesti duduk tadi kita. Yang baca subhanallah alhamdulillah yang 33 kali itu ya, itu nggak mesti bari duduk. Kita bari jalan nggak bisa. Asal yang enak bawa tasbih. Kalau nggak bawa tasbih memang rada ini juga pegel. Pakai tangan begitu ya. Yang ntar kayak robot lah gitu ya. Kalau pakai tasbih enak. Tuh. Ya tasbihnya yang 33. Jadi walaupun bari jalan kita. Dan memang yang namanya zikir itu enaknya pakai tasbih. Apa sebabnya? Jadi kalau pakai tasbih kita udah nggak mikirin hitungan. Betul? Coba kalau nggak pakai tasbih mah 33 mikirin hitungan. Betul? Nah, kalau udah pakai tasbih mah udah tinggal ngitungin, udah tinggal mahamin. Subhanallah artinya maksudnya Allah. Itu jadi mulut berkata subhanallah, ating-ating maksudnya Allah. Ketika mulut baca alhamdulillah, ating-ating segala puji bagi Allah. Dan ketika mulut membaca Allahu Akbar, ating-ating Allah Akbar. Ini secara global aja dulu. Kalau diperdalam mah subhanallah itu maksudnya Allah, untuk pengertian apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah itu apa? Dan Allah Akbar mau besar Allah itu apa? Panjang gitu ya. Pokoknya sementara mah, pokoknya setiap kali kita baca subhanallah di hati ngatiin maksudnya Allah. Ketika baca alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan Allah Akbar adalah Allah Maha Besar. Nah ini dengan tasbih ya, itu lebih khusyuk, enak, nikmat gitu ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup demikian ya. Ya kurang, ya tadi juga 2, jadi biar adil. Untuk pengatennya 2, untuk hadirnya juga. Yang penting mah kebagian semua ya. Jadi bukan bagi yang umroh aja, kita juga bagian toh. Ya sekali lagi mudah-mudahan ya, kalau sekarang Pak Doni bisa umroh, ya ke depan mah kita juga bisa ya, bahkan haji gitu ya. Atau yang udah pernah juga tuh mudah-mudahan bisa lagi ke sana gitu ya. Nah terakhir kembali kita doakan mudah-mudahan Pak Doni ini selalu diberikan keselamatan dari pergi sampai pulang, kemudian diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa betul-betul menyempurnakan manasik umroh, yang akhirnya bisa meraih umroh yang makbulah. Mohon maaf dan maklum ya. Subhanaka wa bihamdik. Doa dulu ya. Iya. Ya mari kita doa ya. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa ala sayyidil ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin lana wa li walidina wa limasaikin wal ikhwan jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al ahya'i minal amwat. Allahumma hasil maqasidana fid dunya wa barik mirul khair khususan li Doni Supriyadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan khususan li Doni Supriyadi. Allahumma Allahu hajan umratan makbulan wa sa'yan maskuron wa janban makburon wa tijan lan tabur wa amalan sholen makbula. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jamil alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.